Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kelima, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Yang mana di video ini saya akan menceritakan satu sosok yang berhati selembut sutra, tapi bukan malaikat, apalagi sampai bersayap. Bukan pula peri sakti yang sekejap saja mampu merubah sesuatu dengan tongkatnya. Beliau cinta hati saya. Beliau belahan hati saya. Beliau ada kala saya didera duka dan derita. Beliau sangat berperan penting dalam membangun ketegaran, kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bagi saya untuk tetap bertahan dari badai hinaan oleh karena beda yang saya rasakan. Ya, saya akan menceritakan sosok yang paling saya cintai. Tiada lain, ibuku, bidadariku. Kalau ditanya siapakah orang yang paling saya sayangi dan yang paling berarti dalam hidup ini, maka saya akan menjawab, Emak. Ya, Emak adalah ibu saya. Sungguh Emak adalah sosok yang tiada duanya bagi kehidupan saya. Tak salah jika Islam sangat mengagungkan sosok ibu. Ibu ditempatkan peringkat nomor 1 sebelum bapak. Emak saya adalah sosok wanita yang kuat, rajin bekerja, sangat penuh kesabaran, begitu tabah dan tahan terhadap segala penderitaan. Juga taat beribadah. Alhamdulillah. Meski tak banyak bicara, gerak-gerik dan sikapnya sangat menenangkan hati. Di balik sifatnya yang pendiam, terpancar, dan tersimpan kasih sayang yang tulus. Melalui setiap belayan tangannya yang lembut, pelukannya yang begitu hangat menenteramkan, membuat saya selalu rindu akan cinta kasihnya. Teruntuk Emak yang saya yakin kini di surga. Semoga engkau bahagia di sisi Tuhan. Doakan anakmu yang kini sedang berjuang agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat saya begitu sayang sama ibu? Aksi heroik apa yang sampai saya begitu hebat memuji ibu? Kali ini, saya akan menjawabnya melalui 2 kejadian masa lalu yang begitu memilukan, yang menghancurkan hati saya karena hinaan, merusak mental saya karena cemoohan, dan berantakannya perasaan ini oleh hardikan. Sedangkan terkadang kesalahannya pun hanya sepele, dan kadang pula kesalahan itu saya tidak lakukan. Dan hanya Emak yang jadi tempat paling menyejukkan dari segala kepenatan. Sebelum saya menceritakan kejadian memilukan yang terjadi, terlebih dahulu saya hanya ingin bertanya kepada Anda semua yang tidak pernah merasakan keganjilan seperti saya. Bagaimana sikap Anda ketika Anda melihat ada sosok anak atau orang dewasa, laki-laki, tapi terlihat seperti wanita? Cara jalan yang melambai, cara bicara yang kemayu, intonasi suara yang lemah gemulai. Apakah Anda akan meledeknya? Atau hanya merasa aneh?
Ataukah Anda akan menghinanya dengan kata-kata kasar, seperti kata-kata banci, bencong, dan sejenisnya? Atau Anda akan acuh tak acuh bodoh amat, atau meliriknya dengan mata yang menyepelekan? Semua jawaban ada pada diri Anda. Dan saya menerima sikap dan perilaku yang tidak pernah mengenakan dari setiap orang yang melihat saya. Entah kenal ataupun tidak, tapi hampir semua meledek saya, menghina, bahkan mengisengi saya. Dan yang paling menyakitkan, jangankan orang lain, saudara sendiri sering sekali melakukan penghinaan itu. Pahit memang, tapi itulah yang mungkin harus saya terima dalam hidup saya. Sakit hati sudah jadi bagian dari deretan kisah yang tergores untuk hidup saya dari sejak usia belia. Dan hanya Emak yang mengerti keadaan saya. Masih teringat dalam memori kepala saya, tersemat teramat dalam, dan sepertinya tak mampu saya melupakan. Kejadian ketika saya masih usia sekitar 6 atau 7 tahun. Waktu menjelang sore, sebagaimana kebiasaan anak-anak di kampung, kadangkala kita sering bermain bersama di halaman yang masih luas. Tidak seperti saat ini, anak-anak lebih erat dengan gadget dan permainan-permainan modern. Saya dan teman-teman di kampung masih melakukan permainan tradisional. Apakah Anda tahu ada permainan bebentengan, atau biasanya disebut boy-boyan? Permainan itu sangat seru, menyenangkan, dan cukup membuat keringat bercucuran. Bebentengan atau boy-boyan adalah permainan menyusun potongan genteng kecil yang ditumpuk, lalu dilempar bola yang terbuat dari plastik bekas makanan yang digulung sampai sebesar kepalan tangan. Saya dan teman saya dibagi jadi 2 kelompok. Satu kelompok penjaga, yang satu kelompok pemain. Dan saat itu, kebetulan saya dan teman-teman kebagian sebagai kelompok pemain. Kelompok saya berhasil meruntuhkan tumpukan genteng dan berusaha berjuang menumpuk kembali. Namun, satu persatu teman-teman saya mulai berguguran kena lemparan bola sang penjaga. Dan tinggallah saya juga satu teman saya lagi yang masih aman. Saya terus berusaha mencoba menyusun kembali genting yang berantakan, sambil dengan gesit menghindari lemparan demi lemparan bola lawan. Ketika ada kesempatan, saya langsung mendekati dan saya susun genting itu. Ketika saya sedang fokus, tiba-tiba ada pelempar bola yang siap menyergap saya dengan lemparan bolanya. Saya mencoba menghindar, hingga tidak sadar dan sama sekali tidak terlihat. Saya menabrak seorang teman yang sedang duduk menyaksikan permainan. Alhasil, tak terhindarkan lagi. Saya dan teman saya bertubrukan. Saya terjungkal, dan teman saya yang tertabrak pun jatuh ke tanah diiringi raungan keras sambil berguling-guling. Semua yang ada di sana mulanya tertawa terbahak-bahak. Dan saya pun kaget sambil berusaha bangun kembali, terus segera menghampiri teman saya yang tertabrak. Sebut saja namanya Adi. Seketika suasana mulai hening dan mencekam melihat Adi menangis dan di wajahnya terdapat darah yang mengucur dari hidungnya. Rupanya tanpa saya sadari, Adi bukan hanya terjatuh, tapi sempat terinjak tanpa sengaja oleh saya.
Jerit tangis si Adi pun makin pecah, dan saya pun mulai takut. Hati saya merasa disergap rasa bersalah, bingung dan kalut menghantui. Apalagi saat itu langsung teman-teman saya menyalahkan saya. Mendengar tangisan anaknya, ibunya Adi langsung menghampiri dengan wajah bermuram durja karena marah. Tanpa basa-basi dengan suaranya yang keras. Saha anu geus ngieun anak aing cerik, kurang ajar pisan, sentak ibunya Adi dengan spontan. Semua teman-teman yang bergerombol pun seketika menunjuk ke arah saya, yang tepat diam di sebelah ibunya Adi yang sedang berkacak pinggang. Tiba-tiba, telunjuk tangannya ibu Adi menempel di kepala saya. Dan dengan kekuatannya langsung menggetok kepala saya. Tak ayal, saya pun langsung jatuh tersungkur. Tapi saya cepat berusaha bangun dan diam tertunduk dipenuhi 1000 rasa bersalah. Tanpa disangka, ibunya Adi langsung menarik lengan saya dan saya diseret dengan kekuatan tangannya menuju ke depan rumah saya. Setelah sampai di depan rumah saya pun didorong dengan sekuat tenaga sampai menabrak pintu. Saat itu di rumah hanya ada kakak terbesar saya, dan dia sepertinya langsung kaget mendengar suara pintu yang ditubruk. Lalu kakak saya menghampiri saya yang terhuyung-huyung di depan pintu. "Ye Adi maneh, baong pisan, dasar budak pedegong, bisa teu ngadidik Adi maneh teh." Begitulah omelan ibunya Adi langsung depan muka kakak pertama saya dengan suara lantang dan kasar. "Bejakeun ka indung bapa sia, budak ciga kieu mendingan dipiceun, bisa nganyusahkeun batur wae." Lanjut ibunya Adi dengan kemarahan luar biasa, seraya mengarahkan pandangannya kepada kakak saya yang saat itu hanya bisa bengong dan belongo. Mungkin karena kakak saya bingung dan dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Belum puas dengan semua itu, ibunya Adi dengan suara lantangnya sambil merongos dengan kasar. "Didik tah boga adik itu patu teh, pika sebelen pisan." Lalu ibunya Adi pergi dengan membawa dendam di dadanya, meninggalkan saya dan kakak saya. Dan seketika kakak terbesar saya langsung memalingkan pandangannya kepada saya. Kakak memandang dengan tajam sambil terlihat geram. Dan hanya dalam hitungan detik, tangan kakak saya tiba-tiba mencewer telinga saya dengan keras dan ditariknya saya ke dalam rumah. Tampak sekali muka kakak pertama saya menahan amarah. "Dikumahakeun si adiku maneh sia?" Kakak saya mulai menghakimi saya. Dan pertanyaan itu terlontar berulang-ulang dengan nada tinggi menusuk telinga saya. Namun saya tidak bisa menjawabnya sedikit pun. Perhatian saya saat itu sudah cukup terkuras pada rasa sakit di tubuh bekas ibunya si Adi, ditambah rasa sakit telinga yang dicewer kakak saya. Saya hanya terisak menahan rasa sakit itu semua. "Ari sia bisa ngomong teu?" "Jawab sia, dikumahakeun si adiku sia banci?" kata kakak saya, sekian kalinya membentak dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. "Kan ku aing geus dibejaan, tong ngieun pika sebelen, tong sok ngieun gara-gara wae, malah ngahajakeun sia teh, pelegung pisan." Omelan kasar kakak saya kembali terdengar, begitu menyakitkan. Dan yang saya lakukan hanya tetap diam
bungkam seribu bahasa. Tiba-tiba beruntunlah pukulan demi pukulan mengenai kepala, pipi, tangan, dan bagian perut saya. Dilanjutkan dengan jubitan-jubitan perih di bagian lengan atas tangan saya. Astagfirullah. Jika saya ingat kejadian itu, betapa menyakitkannya. Dan saat itu, seakan saya sudah tidak memiliki hasrat untuk memaafkan kekejaman kakak saya. Namun saya tak mampu melawan. Meski perlakuan kakak terasa sakit, pukulan-pukulan kakak begitu kasar. Tapi ada yang lebih menyakitkan yang saya rasakan dibanding semua itu. Kata-kata yang pedas dari mulut kakak saya lebih menyakitkan dari siksaan fisik yang dilakukannya. Saat itu air mata saya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Namun saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis menjerit dengan suara keras. Hanya bisa terisak. Yang bisa saya lakukan, dibungkamnya suara tangis ini sekuat tenaga. Karena saya yakin, jika saya berteriak dan menangis keras, malah kemarahan kakak akan semakin menjadi. Dan akhirnya, untuk menghindari segalanya makin parah, dan untuk menghentikan kekerasan kakak saya terus berlanjut, saya berlari ke dalam kamar emak. Saya mencari emak, tapi tidak saya temukan. Dan di dalam kamar itu, barulah pecah tangisan ini. Saya seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Namun saya bersyukur kakak saya tidak sampai mengejar ke kamar ibu. Dia hanya menggerutu dengan menyebut saya sebagai anak banci dan cengeng. Saya terus menangis, sampai saya merasakan muka dan mata ini memerah dan terasa sangat panas. Lalu karena capek menangis, akhirnya saya pun tertidur di kamar ibu. Beberapa saat kemudian, ketika saya antara sadar dan tidak, dalam tidur siang itu, saya mendengar sayup-sayup suara ibu yang sepertinya baru pulang dari sawah. Si Rey mananya, tos emam teu acan. Suara ibu membangunkan saya lebih jelas lagi. Rupanya memang ibu baru pulang dari sawah. Dan dengan sangat senang, saya pun bergegas keluar untuk menyambut kedatangan ibu. Namun langkah ini terhenti setelah mendengar suara kakak saya dari kamarnya. "Mak, tuh si Banci nyieun gara-gara wae. Kunaon situ dibawa ka sawah si Banci teh. Namun perlu peceun ka walungan. Pika sebelum wae di dieu oke. Tadi indungnya si Adi ka dieu, terus ngamuk di dieu. Cenah mah anak tadi ditenggelan tak ku si Banci." Sentak suara kakak saya dengan sangat kesal, melaporkan segala kejadian. Lalu dia pergi meninggalkan rumah. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut ibu. Beliau menuju kamar di mana saya berada. "Kunaon Rey, aya naon tadi teh?" Begitulah suara indah ibu yang paling pertama ketika menemui saya. Saya hanya tertunduk diam, siap menghadapi pengadilan ibu tercinta. Yang untungnya ibu tidak marah. Ibu lalu mendekati saya, memegang dan membelai kepala saya. Lalu saya pun digendongnya ke dalam dekapan yang hangat.
Ibu memang tidak mencoba menghibur saya dan menenangkan saya dengan kata-kata manisnya. Tapi saya merasakan kasih sayang yang tulus dari ibu yang berhati selembut sutra. Lalu ibu membawa saya ke dapur, terus membuatkan masakan untuk saya, dan disuruhnya saya makan. Malah, ibu menyuapi saya dengan tangannya yang sudah terlihat sedikit keriput. Tangan itulah yang selalu membuat saya terpesona dengan segala keindahan yang ibu lakukan kepada saya. Sok mamulanya kasep, ngarah sehat. Kalimat yang sangat pendek yang meluncur dari bibir ibu saya. Namun begitu indah dan sangat menenteramkan telinga saya. Saya sangat nyaman berhadapan dengan ibu, karena ibu yang paling baik untuk saya. Lalu saya menyandarkan kepala ini di dada ibu. Saya merasakan ketenangan yang dalam, seakan lupa dengan segala kepedihan akibat luka fisik maupun psikis yang baru saja menimpa saya. Emaklah yang paling mengerti apa yang saya rasakan. Emak tidak pernah menghakimi dengan kejam. Emak selalu tahu kalau saya tidak seperti yang orang lain pikirkan. Dan emak yang paling mengerti tanpa harus saya mengatakan alasan, pembelaan, atau penghindaran. Emak cukup dengan hanya bertanya, kenapa? Mengapa? Walaupun tidak mendapat jawaban, emak menyudahi segala urusan. Emak, saya sangat rindu emak sampai detik ini. Semoga emak mendapatkan tempat di surga yang paling indah. Terima kasih atas kasih sayang emak pada saya sampai saat ini. Sejak saat itu, saya tidak berani lagi main ke rumah, kecuali untuk berangkat sekolah atau membeli alat-alat untuk keperluan tugas sekolah. Dan hal itu berlangsung sampai usia saya menginjak 8-9 tahun. Satu yang membuat saya bersedih, karena sejak saat itu, hubungan keluarga saya dengan keluarga Adi jadi renggang, padahal kita bertetangga dekat. Rupanya Mamah Adi masih menyimpan dendam, hingga memusuhi ayah dan ibu, tidak pernah mau bertegur sapa. Walaupun ibu sering bertandang ke rumahnya untuk meminta maaf. Semua sudah terjadi. Sampai kelas 6 SD, saya menjadi anak yang pendiam dan kutu buku. Apalagi saat itu saya sudah diberikan kamar oleh emak sama bapak. Hanya ruangan tengah yang disekat oleh lemari kecil. Teman setia saya saat itu hanya buku pelajaran, buku diary, pensil dan pena yang selalu siap menerima setiap keluh kesah hati saya. Dan lagi-lagi, ibu yang selalu menjadi penghibur di setiap kesendirian dan kesepian hidup saya. Itulah satu cerita yang memilukan yang saya alami. Dan itulah jawaban dari pertanyaan mengapa saya begitu menyayangi emak lebih dari siapapun di dunia ini. Ada satu cerita lagi yang akan dibuka, tapi mungkin akan dilanjutkan di video berikutnya. Tunggu dan nantikan.
Jangan lupa, saya memohon, jika Anda suka video saya, silakan like, silakan komen, juga silakan share jika sobat-sobat berkenan. Dan yang paling penting, saya memohon bantuannya dari sobat-sobat untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Zamare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.